Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kami ucapkan selamat pagi dan salam jumpa kembali di dalam renungan pagi dan doa Pelita Injil yang selalu setia hadir dan menyapa saudara lewat kebenaran firman Tuhan dan doa sebelum saudara memulai segala aktivitas di sepanjang hari ini. Bagaimana kabar saudara? Kami selalu berharap kuat kuasa Roh Kudus senantiasa limpah dan menyertai kehidupan saudara dimanapun saudara berada. Di kesempatan kali ini renungan firman Tuhan akan mengangkat judul Batu Pahat di Tangan Tuhan. Nas firman Tuhan terambil dari 1 Samuel 17 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-37. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu dari binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nas firman Tuhan kali ini akan menceritakan tentang seorang pribadi yang luar biasa dari perjanjian lama yang bernama Daud. Ketika Daud menawarkan diri untuk maju berperang melawan Goliat, Raja Saul dan bangsa Israel tentu normal untuk meragukan kemampuan Daud. Saul berkata bahwa Daud masih terlalu muda dan tidak memiliki pengalaman berperang karena ia hanyalah seorang gembala. Sementara perawakannya juga tidak sebanding dengan Goliat yang tinggi besar. Goliat muncul lengkap dengan perlengkapan perang, sementara Daud hanya memiliki pengumban atau ketapel di tangannya. Penampilan Daud tidak meyakinkan sama sekali. Ia harus berhadapan dengan Goliat, seorang yang berpengalaman dalam pertempuran, seorang keturunan raksasa. Sementara Daud adalah seorang gembala yang wajahnya imut, kemerah-merahan, masih muda sekali. Namun demikian apa yang terjadi? Daud memenangkan pertempuran. Dan Daud menjadi terkenal meskipun sebelumnya tidak banyak orang yang mengenalnya. Namun ada satu hal yang harus kita lihat di sini. Bagaimana rahasia Daud bisa memenangkan pertempuran melawan Goliat? Keseharian Daud hanya ia habiskan seorang diri di padang, menggembalakan dombanya sambil bermain kecapi, bersekutu dan memuji Tuhan, dan ini tercatat di dalam beberapa mazmurnya, saudara ya. Dia hanya menggembalakan beberapa ekor kambing domba saja, tetapi ia setia. Terkadang juga muncul beruang ataupun singa yang mengintai domba yang ia gembalakan. Ia tidak bisa meminta pertolongan orang lain di padang karena tidak banyak waktu. Yang ada di hadapannya hanya dua pilihan, yaitu domba yang hilang diterkam oleh binatang atau ia harus melawan binatang buas tersebut. Nah, pengalaman di padang inilah yang akhirnya menghantarkan Daud untuk meraih kemenangan melawan Goliat. Kemenangan ini membuat bangsa Israel mulai melihat kapasitas, kehebatan dan keperkasaan Daud di balik penampilan luarnya yang tidak meyakinkan. Tidak ada orang yang tahu kehebatan Daud di padang, sampai ia memunculkan dan menunjukkannya di lembah Tarbantin melawan Goliat. Dengan kata lain, manusia yang sesungguhnya bukanlah apa yang nampak, saudaraku, tetapi apa yang ada di dalam diri kita. Sosok manusia rohani yang ada di dalam diri kita itu jauh lebih penting daripada apa yang kelihatan oleh orang, atau istilahnya jubah yang atau pakaian tempur yang berkilau, bershining seperti itu yang dipakai pada manusia jasmani kita. Bukan itu, tetapi manusia rohani kita. Keberadaan kita seorang diri bersekutu dengan Tuhan di padang gembala jauh lebih membentuk diri kita, siapa kita sebenarnya. Namun demikian seringkali kita tidak memahami kebenaran ini, sehingga acap kali kita justru menjadi seperti Goliat. Goliat itu terlihat hebat di luar dengan segala macam atribut jasmani dengan pakaian perangnya. Namun ia sangat mudah dikalahkan oleh sebuah batu kecil.
Itu kita bisa jadi Goliat atau kita bisa jadi Daud, saudara ya. Jadi adakah saat ini saudara sedang dikalahkan oleh situasi atau persoalan yang membuat iman kita menjadi lemah? Apakah kita sedang mencoba untuk tetap berdiri tegak sekalipun kekuatan kita hampir tidak ada? Belajarlah dari Daud, saudaraku, untuk berani mengambil langkah iman dan mempercayai Tuhan dalam menghadapi persoalan yang ada. Karena inilah fondasi dasar yang harusnya kita letakkan. Ketika kita ingin membangun manusia yang sesungguhnya di dalam diri kita, tidak ada kehebatan yang dapat kita tampilkan tanpa kepercayaan kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Jadi kita harus belajar dari Daud, saudara ya. Orang biasanya akan melihat hasil akhirnya, bagaimana kemenangan itu dimenangkan oleh Daud ketika ia berhadapan dengan Goliat. Tetapi orang tidak tahu prosesnya, bagaimana Tuhan mengajar dia di padang, menjagai kambing dombanya yang cuma beberapa ekor dengan sekuat tenaga. Di situ Tuhan melatihnya. Ada banyak orang berkata bahwa umban yang dilemparkan oleh Daud itu dipegang oleh Tuhan sehingga akhirnya bisa membunuh Goliat. Tapi menurut saya tidak seperti itu. Umban itu bisa tepat mengenai sasaran karena memang Daud rutin dan rajin melatihnya setiap hari. Ia berhadapan dengan singa, dengan beruangnya, dengan umban itu. Ia melatih kemampuan dia mengumban, ia melatih setiap hari sehingga ia menjadi orang yang punya tingkat kebidikan yang sangat presisi sekali. Tepat di jidat dari Goliat. Karena Goliat meremehkan Daud, tentu ia tidak akan perlu menggunakan helmnya. Mungkin saja ia melepaskannya. Dan ketika Daud melemparkan umbannya itu tepat menancap di dahi atau jidat daripada Goliat. Semuanya itu oleh karena didikan Tuhan setiap hari, saudara. Jadi belajarlah mempercayai Tuhan. Karena persoalan-persoalan hidup yang saudara hadapi saat ini sebenarnya adalah sebuah batu. Terima kasih Bapa, ampuni apabila kami seringkali menggerutu atau mengeluh setiap hari untuk proses yang sedang Kau kerjakan. Biarlah kami memandang proses-proses pergumulan bahkan di tempat kami bekerja sebagai sebuah kesempatan di mana Tuhan membentuk manusia rohani kami dari dalam. Terima kasih Bapa, kami memulai pagi ini aktivitas kami di sepanjang hari dalam tangan pertolongan-Mu, dan kami percaya Tuhan akan menjadikan kami berhasil dan beruntung. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara baru saja mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang kiranya menjadi berkat dan kekuatan di dalam segala aktivitas saudara sepanjang hari ini. Sampai bertemu kembali di dalam renungan dan doa pagi Pelita Injil yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.